Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya coba menjelaskan aksi nyata modul 3.3 mengenai program pemberdayaan tutor sebaya di SMA Negeri 73 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Adwi Asnobi sebagai calon guru penggerak angkatan 7 asal dari SMA Negeri 73 Jakarta. Kebetulan, saya mengajar mata pelajaran fisika dan PKW. Latar belakang saya membuat program tersebut antara lain: yang pertama, filosofi KHD mengajarkan kita betapa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, bermakna, dan berpusat pada murid. Yang kedua, peran seorang guru penggerak dalam proses pembelajaran sangat penting untuk mewujudkan merdeka belajar. Yang ketiga, dari data observasi mata pelajaran fisika di kelas 11 MIPA 1, 2, dan 3, masih banyak sebagian besar murid yang kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga berimbas kepada nilai pengetahuannya. Dari permasalahan di atas, maka dengan ini saya membuat program, yaitu pemberdayaan tutor sebaya di SMA Negeri 73 Jakarta. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan pada program pemberdayaan tutor sebaya di SMA Negeri 73 Jakarta antara lain: yang pertama, murid memiliki rasa kepedulian, tanggung jawab, dan empati. Yang kedua, meningkatkan keaktifan dan semangat belajar murid. Dan yang ketiga adalah meningkatnya hasil belajar atau nilai kognitif pengetahuan murid. Berikut adalah timeline yang saya lakukan dalam program pemberdayaan tutor sebaya di SMA Negeri 73 Jakarta. Hal yang pertama saya lakukan adalah pada tanggal 22 Mei berdiskusi dengan kepala sekolah dan wali kelas mengenai program yang akan saya laksanakan. Dari hasil diskusi tersebut, kepala sekolah dan wali kelas sangat mendukung program ini sehingga menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada murid. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah pada tanggal 23 Mei tahun 2023, saya memilih calon tutor sebaya dengan melihat hasil tes formatif dan keseharian di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, saya mengadakan rapat dan berdiskusi dengan para tutor terpilih dengan menggunakan voice atau suara mengenai ide-ide aktivitas yang akan dilakukan, kemudian choice atau pilihan apa saja yang akan mereka lakukan, dan ownership atau kepemilikan, yaitu memiliki rasa tanggung jawab terhadap kegiatan tutor sebaya. Berikut merupakan dokumentasi hasil diskusi kelas 11 MIPA 1, 2, dan 3. Untuk mempermudah komunikasi jika ada kendala saat menjalankan tutor sebaya, saya membuat grup WhatsApp yang terdiri dari masing-masing tutor setiap kelas. Untuk laporan monitoring, saya menyiapkan aplikasi Android yang bernama From Apps. Aplikasi ini memudahkan saya karena setiap tutor yang memberikan laporan langsung masuk ke dalam HP saya. Berikut dokumentasi program pemberdayaan tutor sebaya.
Setiap akhir pembelajaran, setiap tutor wajib melakukan laporan monitoring pada aplikasi Form App sebagai bahan evaluasi pada program tutor sebaya. Kegiatan evaluasi program tutor sebaya dilakukan pada tanggal 9 Juni tahun 2023 bersama para tutor dan perwakilan anggota belajar. Di sini kami membahas mengenai perkembangan dan kendala yang dialami selama proses kegiatan belajar pada anggota kelompok belajar. Ini adalah foto pada saat kegiatan evaluasi program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zara dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya sebagai salah satu tutor sebaya. Perasaan saya ditunjuk sebagai tutor sebaya pastinya senang banget karena saya bisa dipercaya oleh Pak Awi untuk ngajarin teman saya yang lainnya. Dan pastinya secara nggak langsung kalau saya jadi tutor sebaya, saya juga bisa ngelatih public speaking saya supaya lebih baik lagi. Dan pastinya ada beberapa kendala. Pada awalnya saya ngerasa kurang yakin untuk bisa ngajarin ke teman-teman yang lain karena saya takut apa yang saya omongin tuh nggak nyampe ke teman-teman saya yang lainnya. Tapi semakin berjalannya waktu, saya bisa lebih improve dan bisa lebih pede untuk ngajarin ke yang lainnya. Dan harapan saya ke depannya, semoga kegiatan tutor sebaya ini terus berjalan dan semoga tutor-tutor yang lainnya bisa lebih improve dan percaya diri untuk ngajarin ke teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Cilia Krestajaros dari 11 IPA 3. Di sini saya sebagai anggota kelompok belajar. Perasaan saya itu sangat senang karena bisa lebih mengerti dan lebih banyak bertanya karena tutor sebayanya teman saya sendiri gitu. Dan untuk kendalanya mungkin untuk pertanyaan yang susah, tutor tidak bisa langsung menjelaskan karena harus berdiskusi terlebih dahulu dengan teman sebayanya, tutor sebayanya. Dan untuk harapannya semoga kedepannya bisa lebih lanjut dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih, sekian dari saya. Pada proses refleksi pada kali ini menggunakan format 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa yang saya alami, filosofi KHD tentang pendidikan merupakan acuan saya agar dapat menerapkan peran dan nilai turut mengerti, terutama pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Menurut hasil observasi di kelas, saat pembelajaran fisika di kelas 11 MIPA 1, 2, dan 3, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, mungkin dikarenakan takut atau kurang paham dalam menyerap ilmu. Hal ini berimbas kepada nilai pengetahuannya. Dari permasalahan sebelumnya dan identifikasi aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah, maka saya berinisiatif membuat program pemberdayaan tutor sebaya agar dapat menumbuhkan keaktifan kelas, rasa kepedulian, empati, serta jiwa kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah sudah saya lakukan sesuai dengan tahapan Bakja. Misalnya, dari diskusi dengan kepala sekolah dan wali kelas, kemudian dilanjutkan diskusi dengan perwakilan siswa atau tutor sebaya untuk merancang dan mengelola sesuai kesepakatan bersama dengan mengakomodir voice atau suara, choice atau pilihan, dan ownership atau kepemilikan. Diakhiri dengan evaluasi dari hasil laporan monitoring tiap tutor. Dan yang terakhir adalah, selama proses program tutor sebaya, anggota kelompok sangat antusias mengikuti, melihat dari hasil dokumentasi dan laporan monitoring. Dalam proses belajar dilakukan di luar jam KBM, serta mereka melakukan di luar jam sekolah, bisa di rumah atau salah satu anggota kelompok, sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini berimbas juga kepada nilai asesmen sumatif akhir tahun yang mengalami peningkatan. Perasaan yang saya rasakan saat menjalankan program tutor sebaya di SMA Negeri 73 Jakarta adalah perasaan saya sangat senang, bahagia, terkejut, dan kagum. Perasaan senang dan bahagia karena dapat menjalankan program pemberdayaan tutor sebaya dan mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, dan murid.
perasaan terkejut dan kagum karena murid terutama para tutor sangat semangat membantu teman-temannya serta dapat merancang dan mengelola kegiatan tutor sebaya ini sesuai dengan kesepakatan bersama anggota kelompok belajarnya. Pembelajaran yang saya dapat ketika menjalankan atau membuat program pemberdayaan tutor sebaya di SMA Negeri 73 Jakarta antara lain, yang pertama, dalam membuat program atau kegiatan, sebaiknya bertukar pikiran atau ide dengan kepala sekolah dan stakeholder sehingga menghasilkan kegiatan atau program yang dapat memanfaatkan kekuatan atau aset yang ada di sekolah. Yang kedua, dalam merancang program atau kegiatan sekolah harus berdampak positif pada murid, terutama pemimpinan murid atau student agency, dengan melibatkan murid agar voice, suara, choice, pilihan, dan ownership kepemilikan dapat diterapkan. Yang ketiga, diskusi dengan para tutor merupakan salah satu cara mengakomodir voice atau suara dengan memberikan kesempatan murid mengeluarkan ide-ide dan saran untuk program yang akan dijalani. Dari ide dan saran, berikan kesempatan murid untuk menentukan choice atau pilihan yang akan mereka tentukan dalam melaksanakan program tersebut. Sedangkan memberikan kesempatan murid dalam mengelola program sehingga tumbuhnya rasa ownership atau kepemilikan dan jiwa kepemimpinan dari murid. Penerapan kedepannya untuk kegiatan pemberdayaan tutor sebaya di SMA Negeri 73 Jakarta yang saya akan lakukan adalah berkelanjutan dan akan coba saya sosialisasikan kepada rekan sejawat agar dapat dilaksanakan di seluruh kelas jika dalam evaluasi mendapatkan respon dan penilaian positif dari murid. Demikian penjelasan aksi nyata modul 3.3 program pemberdayaan tutor sebaya di lingkungan SMA Negeri 73 Jakarta. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.